Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Selamat berjumpa kembali di channel Sanggar Bagaskoro. Hari ini saya mencoba untuk mengupas kejayaan Nusantara, di mana kita ketahui tahun depan 2024 akan terjadi pergantian pimpinan pemerintahan, di mana ibu kota negara akan berpindah ke Kalimantan atau IKN, ibu kota Nusantara. Kalau kita merunut dari ramalan Jayabaya maupun dari apa yang telah leluhur-leluhur kita di Nusantara ini, sebenarnya kita selalu merunut dari atas sampai bawah dan kembali dari bawah sampai atas, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, membentuk suatu lingkaran. Sejak terpilihnya Presiden Jokowi atau Joko Widodo, isu perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan merupakan satu hal yang pasti akan terjadi. Walaupun sebenarnya dalam era pemerintahan presiden pertama kali Soekarno itu juga sudah direncanakan untuk berpindah ke Kalimantan. Kenapa bisa seperti itu? Kita ketahui Nusantara ini berjaya diawali oleh berdirinya kerajaan Kutai Kartanegara atau Mula Warman yang sangat terkenal dan pertama kali berdiri di Nusantara ini. Kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Purnawarman Tarumanegara di Jawa Barat, seperti halnya melanjutkan kejayaan Nusantara Kutai Kartanegara pada waktu itu. Berkembang, kemudian timbul lagi satu kerajaan besar, Majapahit. Majapahit berkembang, kemudian terjadi lagi perubahan konstelasi, perpindahan kekuasaan pemerintahan ke Kesultanan Demak yang kemudian menjadi Kerajaan Mataram. Hal ini tentu merunut pada sejarah cikal bakal Nusantara itu sendiri. Bagi penganut paham-paham leluhur, mungkin hal ini tidak begitu aneh, seperti ramalan Jayabaya yang akan mengembalikan lagi kejayaan Nusantara. Berakhirnya era-era kerajaan tersebut kemudian menjadi Republik Indonesia, tentunya ini akan men-set ulang. Seperti kita ketahui, kita dengan bersusah payah menjadikan kebinekaan ini menjadi satu, menjadi Nusantara, menjadi sesuatu yang kita cita-citakan dan kita idamkan untuk masa depan anak cucu kita. Tentunya hal ini bukan tanpa sebab. Kita semua ingin merangkul
segenap suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Pengembalian ibu kota ke IKN Kalimantan tentu bukan datang begitu saja dari seorang presiden maupun seorang di belakang itu semua. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, sebagai orang yang menganut paham kepercayaan, kebatinan kepada leluhur, itu akan mengerti bahwa kejayaan Nusantara akan terjadi kembali setelah balik ke Kalimantan, IKN, seperti halnya Mula Warman yang terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum terjadinya pemindahan, tentunya ini berkaitan dengan siapa yang memimpin dan siapa yang akan kewahyon atau ketiban wahyu untuk mengantarkan perpindahan ibu kota negara yang saat ini masih di Jakarta berpindah ke IKN. Ini bukan hal yang mudah untuk menjawab teka-teki alam seperti ini. Kita ketahui sejak berdirinya Republik Indonesia selalu dipegang oleh Jawa. Jawa seperti mendominasi pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar yang bernama Nusantara, sudah waktunya untuk mengembalikan lagi kembali kejayaan Nusantara kepada asal muasalnya. Tentunya bila hal ini kita runut seperti saya jelaskan di depan tadi, kita akan tahu dari Mataram ke Republik, dari Republik akan pindah ke IKN menjadi Nusantara. Bila dirunut pemimpin-pemimpinnya, itu Majapahit sudah cukup besar dan didominasi oleh orang Jawa. Dalam hal ini saya tidak akan membicarakan masalah suku yang dominan mana, karena Nusantara ini adalah sama dalam hal spiritual keleluhuran Nusantara. Kita tidak membedakan suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, Dayak, Papua, Ambon, Flores, Makassar, Manado, itu sama saja pada kedudukannya di Nusantara ini. Akan tetapi, apabila IKN akan jadi berpindah, leluhur sepertinya sudah memberi gambaran jelas bahwa dari era Mataram, Republik Mataram, Majapahit, tentu dihantar oleh seseorang yang berketurunan dari wangsa Purnawarman, yaitu dari Jawa Barat. Saya dalam hal ini tidak menyebutkan suku, hanya wangsa atau keturunan. Kita semua menginginkan Nusantara ini menjadi lebih baik, menjadi bangsa yang besar seperti terdahulu, dan Nusantara semakin bersatu, semakin kuat. Tidak ada lagi perbedaan di antara suku-suku, agama, ras ataupun golongan. Itu saja dari saya.
yang mencoba mengupas dari sisi apa yang saya ketahui, baik itu dari ramalan Jayabaya maupun petunjuk dari leluhur saya. Terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya Jawa.